Seperti kau. Oke. Aku nampak ulang. Ini apa yang nomor satu itu? Yang itu ya, dari halaman 1 sampai 40. Iya. Itu bukannya awal 2 kali loh itu. Pasal itu. Mana satunya? Satunya belum, tak bisa. Tidak bisa. Oke, itu bisa sebenarnya. Tapi itu dipakai kayak mana? Halaman 9 kan? Yang buku berapa yang belum ditranslate? Buku 2. Kalau di buku 1 itu halaman 5. Oh iya. Ya, jadi kita cari webnya, pendekatannya nih kan. Dengan realisme dan awal mula dalam ini. Iya. Tas dua ya. Satu. Satu dulu. Tidak ada yang maksudnya lebih banyak ya. Kita ayo beda ambil untuk masing-masing dulu, nanti baru di yang digabung. Aku udah ya. Udah. Apa? Terus satu-satu kita ngomong tentang berbasis ini. Ya, cepat. Oh duluan ya. Iya, boleh. Pendekatan dalam pembelajaran. Pertama kan tentang bioritmi. Nah, bioritmi ini pendekatan yang dominan dalam teori pembelajaran karena teori ini mengemukakan bahwa semua perilaku manusia dapat dijelaskan secara simultan. Nah, dari respon setiap individunya terhadap tantangan dan kebutuhan mereka. Pada saat dalam pembelajaran nanti setiap siswa misalnya ditanya tentang beberapa materi. Nah, dalam praktiknya nanti mereka bakal mengemukakan pendapat mereka tentang apa sih teori ini dan apa sih teori ini terhadap lingkungannya. Nah, nanti ada penguatan negatif, misalnya kehilangan temannya ataupun penguatan positif. Kalau yang aku dapat sih secara singkatnya ya, kalau dualisme itu adalah teori pembelajaran yang berfokus pada perilaku yang diamati siswa dan untuk mengabaikan aktivitas mental. Misalnya kan kita melakukan metode dualisme ada, nah itu berfokus pada perilaku siswa. Jadi kayak lebih nyata gitu kan metode pembelajaran ini. Kalau kan teori belajar itu kayak yang jelas tadi kan mempelajari perilaku manusia. Nah, mungkin teori ini lebih fokus pada peran belajar dalam menjelaskan perilaku manusia tadi melalui rasakan atau stimulus yang menimbulkan hubungan yang reaktif dan reaktif atau respon gitu. Dan teori itu kan tingkah laku sebetulnya ditentukan oleh aturan, bisa dirambahkan atau bisa ditentukan aturan-aturan. Kayak misalnya dalam proses pembelajaran kita menentukan aturan-aturan yang akan disepakati gitu. Kalau yang kita didik gitu. Oke, kalau dari aku ya, dari yang kalian sampaikan tadi, kayaknya berkaitan lah. Karena kayak teori behavior nih, kita tuh kayak memantau atau melihat tentang tingkah laku manusia dikendalikan oleh sesuatu gitu kayak. Ya sesuatunya ini kita anggaplah sebagai kita guru. Kita yang mengendalikan, kita yang kayak menuntunnya gitu kayak seolah-olah kita membuat jalan untuk murid ini tadi untuk melakukan sesuai dengan apa yang kita buat kayak RPP lah yang kita buatkan. Nah itu jadi tingkah laku manusia itu dikendalikan oleh ganjaran atau reward dan penguatan reinforcement dan lingkungan. Nah itu. Dan juga kalau kalimatnya reinforcement dan lingkungan ya berarti bukan cuma guru baik gitu, orang tua dia juga bisa dapat adil untuk teori ini tadi. Ya, jadi karena muncul karena kebiasaan, misalnya karena setiap kita memberikan rangsangan kepada anak murid, makanya nanti mereka terbiasa membutuhkan kebiasaan itu peraturan dalamnya dan terbentuk. Berarti harus dengan dukungan orang tua juga gitu ada sih. Tidak cuma dari sekolah aja. Ya kayak gini lah contohnya kan ada di situ kan yang di dalam itu yang cara memilih
minta tolong gitu, yang dari kata yang diucapkan mohon gitu. Ya berarti kayak selesai lah seorang makhluk hidup tuh diajari akhlak kayak gitu kan, bisa dibilang akhlak kan. Atau tata krama dari SD baik gitu, pasti dari rumah juga kan. Itulah perannya orang tua untuk menuntut akhlaknya tadi gitu. Nah, kalau di dalam konteks pembelajaran itu lebih kompleks. Nah, teori behaviorisme ini karena dihadapkan pada pemecahan masalah setiap individu, mereka tuh berpikir kritis nantinya. Karena pendekatan ini sering melibatkan aspek refleksi internal terhadap siswa yang ada di kelas. Iya, betul. Jadi kesimpulannya Perubahan perilaku yang dapat diamati. diamati itu kan secara objektif Ya. untuk menelaah penjiwaan atau perilaku peserta didik iya, tadi. melihat respon dalam tangan gitu. Ya kan, untuk para guru ini dapat memperoleh data, ya kita data anak didik itu kayak mana perilakunya, apa sifatnya tadi. Ya, dari pelajaran yang menitik beratkan tentang perubahan perilaku. Ya. Selanjutnya ada pendekatan itu konstruktivisme. Pengetahuan dibangun oleh individu, yang dimana pendekatan ini menekankan pentingnya pengalaman dalam setiap proses pembelajaran. Nah, konstruktivisme adalah berdasarkan perubahan dan kebutuhan siswa ini, kita dapat melihat kayak pengetahuan yang diperoleh oleh siswa ini yang kayak gimana. Nah, terus anak-anaknya dapat membangun pengetahuan mereka sendiri atau enggak, atau tidak, dengan cara yang berbeda setiap individunya. Konstruktivisme. Ya, pendekatan konstruktif itu tadi kan yang kayak anak-anak yang tadi kan. Nah, menurut tadi pendekatan konstruktif itu sebuah teori belajar yang menyatakan bahwa pengetahuan tidak hanya diberikan secara pasif, tetapi dibangun secara aktif oleh setiap individu melalui pengalaman, refleksi, dan interaksi sosial. Ya, juga pentingnya pendamping. Guru tuh harus terus juga memegang siswa juga. Sedangkan siswa itu berperan sebagai subjek aktif dalam membangun pengembangan mereka sendiri. Jadi Iya. kayak lebih fokus ke diri sendiri gitu pertama. Iya, walaupun dibangun oleh individu tapi tetap guru juga membangun. Kalau dalam konteks bilang nih konstruktivisme dapat diartikan sebagai proses pembentukan perilaku positif tentang siswa dan lingkungannya. Nah, jadi interaksi antara siswa dan guru juga penting dalam teori ini. Oke, karena kalian udah bahas tentang konstruktivisme. Oke, kelebihannya kalau dari pandangan aku, dari apa yang kalian bilang dulu tadi, dalam proses belajar mengajarnya kayak murid ini bisa mengeluarkan ide-ide atau gagasan agar melatih dia bisa mengambil keputusan, dan juga murid bisa mengingat pelajaran yang sudah diajarkan, karena proses yang kita gunakan untuk belajar mengajar tadi jelas. Karena sebodoh-bodoh manusia lah, kalau kasarnya gitu, sebodoh-bodohnya orang, kalau sempat proses pembelajarannya itu jelas, ya pasti dia bakal mengerti. Dan juga pengulangan yang dilakukan secara berulang akan membuat murid itu lebih mudah untuk berinteraksi dan yakin memahami konsep apa yang kita ajarkan kepada mereka gitu. Dan juga ketika proses belajar mengajar, murid akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan. Jadi kayak kita untuk semisal kita mengajar di anak kelas 1, ya mestinya kita akan langsung belajar gitu kan. Kita pasti akan memperdekat mereka dengan lingkungan anak-anak kelas dulu sebelum hal-hal lain gitu. Dan selanjutnya tuh pengetahuan yang diterima oleh murid itu bakal mudah diterapi, karena kita menjelaskannya step by step gitu, tidak abstrak kayak tiba-tiba belajar aja, tiba-tiba kayak kenalan kan, itu abstrak kan, kayak bingung lah muridnya ini tadi. Iya, yang terakhirnya kayak kekurangannya itu cuma dua kayak kalau menurut pandangan aku ya.
teori ini susah dimengerti karena ruang lingkupnya itu lebih luas. Ya seolah-olah itu kan baru masuk lah. Itulah sebagai anak SD nih, baru masuk. Kayak tiba-tiba kita langsung kenalan sama orang yang tidak pernah kita temui gitu. Ya kan kaget gitu. Ya apalagi kayak kan orang-orang ada yang introvert, ada yang extrovert. Mungkin kalau extrovert itu bakal oke-oke baik gitu, fine-fine baik gitu. Cuman untuk orang introvert pasti kayak malu-malu. Ini dia nih kayak gimana sih cara dia kayak mana sih dia kayak mana sih cara dekatinnya gitu. Kayak aku salah gak ya gitu nah selanjutnya itu tugas guru tuh menjadi tidak maksimal karena diberi tugasan lebih banyak. Itu baik. Jadi kita juga harus menunjang untuk beradaptasi sama siswa Iya, karena saya tidak tertekan. Karena berhubungan interaksi sosial di mana setiap individu itu setiap individunya berbeda, misalnya ada yang dibilang tidak ada yang bisa, ada yang masih melalui temannya. Itu bimbingan untuk beradaptasi sama siswa. Kadang-kadang siswa juga sudah tertekan kan karena beban mungkin dia tidak jelas berani berinteraksi dengan temannya. Jadi kita harus bisa membantu siswa untuk berinteraksi sama teman. Jadi awal-awal tuh agak berbeban maaf ya. Nah tadi kan kayak Kak Madi kalau misalnya Yaya kan udah bahas tentang cara kita sebagai guru mengajar siswa lagi diskusi. Nah, kalau itu kan dalam aktivitas sebelum perkenalkan. Kalau misalnya dalam proses pembelajaran itu bagaimana kita mendekatkan diri kepada siswa? Ya, dengan gimana ya? Mungkin kita harus mengetahui karakteristik siswa tersebut. Misalnya dia belajar dalam hal apa yang bikin dia cepat nangkap dan cepat beradaptasi dengan pembelajaran kita gitu. Kayak lebih step by step lah. Tapi pelan-pelan dia pelan-pelan tapi pasti. Karena kan anak SD tingkat dasar tidak mungkin langsung kita kasih teori yang kayak harus dasar dulu. Nah, berarti kalau pendekatan konstruktivisme itu lebih fokus ke pengetahuan, perilaku juga. Iya ya. Kayak pengetahuan yang dia proses yang memperoleh pengetahuan dalam pelajaran. Sedangkan teori-teori itu kan kayak cuma perilakunya gitu. Oh iya. Menganalisis perilaku itu tadi. Kognitifnya ya kan kita langsung loncat ke masuk kita oh iya untuk program itu Berarti dalam behavior kan perilaku yang kita juga harus mempelajari psikologi siswa juga sih, psikologi aspeknya mental yang harus kita perhatikan itu. kognitif itu lebih kayak itu gurunya sih. Kognitif itu kayak ini ya, Mengamati kayak pembuatan materi. pembuatan Materi itu harus disusun dulu pola logika sederhana dan kompleks ya, seperti yang bilang tadi kan RPP, biar kita tuh ngajarnya step by step biar lebih nyambung langsung kayak dari kalau sempat kognitifnya bagus, pasti konstruksinya juga bagus. Ya, harus berdasarkan panduan pembelajaran guru sekarang misalnya. Iya, ini agak proses dari belajar bukan hasilnya gitu, tapi prosesnya gitu. Itu sih.
kalau misalnya pendidikan sosialnya berarti lebih fokus ke hubungan sosial ya antara guru dan siswa. Iya, siswa dan teman-temannya. Jadi kita harus membangun juga ada interaksi sosial antara guru dan siswa. Ya kayak misalnya latihan kayak membimbing saya tadi, mengajarnya tadi. Nanti ini kita lebih mendekatkan diri kepada siswa dan juga dari singkat sebelum berdasarkan panduan kurikulum yang sekarang tersebut. Ya, karena teori kualitatif sosial ini karena berdasarkan pengalaman siswa Ya. dari refleksinya. Nah, sedangkan dalam konteks pendidikan karakter kan pendekatan konstruktif sosial ini memungkinkan siswa untuk belajar melalui interaksi dengan orang lain seperti tadi, terus berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas-tugas dan mengalami nilai-nilai yang diperlukan untuk membangun karakter yang baik. Mungkin kalau proses pembelajaran itu kayak ada kelompok, wawancara gitu. Tapi ada juga misalnya mereka yang untuk Piaget dan Piaget ini ada beberapa tentang berbeda pendapat mereka tentang komunikasi sosial. Nah, menurut Piaget ini kepentingan utamanya itu adalah individunya sendiri. Tetapi kalau menurut Piaget ini individunya yang penting. Tapi kalau menurut Piaget yang penting kehidupan sosialnya. Tapi untuk materi itu tentunya dua-duanya harus masuk. Ya, apalagi kan pendekatan konstruktif Intinya harus penting. saling berkaitan Yang selalu berkaitan. Tapi ya kalau dari pandangan akunya memang lebih baik dari individunya dulu. Karena kan ada sebagian orang bagian individu nih yang nggak bisa lu diajak kerjasama itu kan ada. Ya, ada yang Gitu. Kayak yang seperti itu sih introvert. Nah, Ya tapi gimana pun harus kita paksa biar mau. iya sih. Tapi Cuman yang itulah penting untuk bimbingannya tadi gitu kan. Sebenarnya kayak kalau sempat ada yang individu kayak gitu itu kan jadi agak ribet nih. Itu kayak sebagai guru harus muter otak nih. jadi Gitu. tantangan tersendiri. Iya. Jadi kayak kita harus muter otak. Kayak gimana ya gitu biar murid ini mau loh kerja sama yang ini ya diam-diam baik gitu. Berarti peran guru besar. Nah. Implementasi prinsip ini harus diperhatikan dalam proses pengajaran. Misalnya dalam pembicaraan kelas ataupun diskusi kelompok kecil. Bisa juga partisipasi setiap siswa. Kalau kita selalu partisipasi setiap individu kan bisa deh setiap individu. Tapi lebih menekankan kalau setelah individu partisipasi siswanya harus diskusi kelompoknya harus dapat. Ya, itulah kayak kalau sempat ada siswa yang kayak dibilang tadi Iya. pasti kayak ribet kan. Tapi kalau sempat tidak ada siswa yang kayak tadi gitu kayak tadi. Jadi itu bagi guru anteng-anteng baik ya kayak dari Ada tantangan tantangan. sih nah kalau anteng-anteng Tapi baik. kalau misalnya ada sesuai kayak tadi kan. Iya. Dan itu juga kayak kita memaksanya juga nggak bisa. Iya tadi soal kayak kita harus menggunakan cara lembut gitu loh. Ya, melalui pendekatan Ya, kayak secara Kita buat dia untuk satu orang kayak Aca nih misalnya Aca sama aku kan aku introvertnya gitu kan aku nggak biasa ngomong sama Aca jadinya kan ya berarti gurunya tuh kayak seolah-olah harus membuat kita berdua ini dekat tanpa disadari gitu karena kalau disadari kan lama-lama muridnya kayak tertekan gitu kan. Yo, misalnya topik satu tentang ini. Nah, gimana gurunya bikin mereka tuh bisa berinteraksi Iya. secara kolaborasi. mungkin jadi lebih gampang. Bukan kayak tiba-tiba langsung kau sekelompok sama ini yo gitu itu kan nggak bisa lo kan. Kayak kaget ya sih. Iya, aku lu udah pernah ngomong sama dia lo. Ya. Sebagai murid kan mesti juga mau nggak protes lo anak SD kayak gitu. Apalagi kalau kelas awal gitu. Iya, masa Bu, saya udah pernah ngomong sama dia kan mustahil gitu. Iya, dia pun tidak lagi ngomong. Dan juga kan karakteristik siswa juga bukan bermain, jadi kita ada juga dia kayak santai dulu, tidak berfokus pada pelajaran dulu. Tapi karakteristik siswa itu kan berbeda-beda setiap individu. Mungkin ada yang bermain tadi kan ya, tapi juga ada yang kayak yang tadi makan tadi, ada mungkin kayak introvert gitu. Berarti kita harus tahu karakteristik setiap siswa kita masing-masing. Masalah utamanya itu kayak dalam konsep kita yang kita bahas nih antara murid yang
kayak menerima, kayak ekstrovert dan introvert. Itu sih sebenarnya lebih tepatnya. Karena kita bakal nemuin masalah kalau sempat ada murid yang introvert. Ya masalahnya kayak yang gue bilang, pendekatannya susah. Sedangkan kita di sekolah dasar, apalagi kelas awal, kita harus melakukan pendekatan dulu kepada muridnya gitu. Itu sih masalahnya. Di kelas awal itu kan kayak materi-materi gitu kan belum terlalu Ya banyak. materinya kan belum terlalu gitu. Masa ya tiba-tiba masuk nih, jadi guru masuk. Halo anak-anak, itu langsung belajar ya. Buka buku kalian halaman ini kan mustahil gitu. Kaget Kita lah harus gitu. pancing mereka biar berinteraksi dulu soalnya sama. Ya sedangkan seperti yang Yaya bilang sama Aceh bilang tadi kan, kalau anak-anak tuh suka bermain dan juga ada yang tidak suka bermain. Ya itulah, masa ya tiba-tiba kita udah tahu ini nengok mukanya nih suka main-main nih karena hitam gitu kan, mustahil gitu loh. Tahu kan biasanya orang yang suka main kan pasti terbakar matahari gitu. Ini yang kedua jam guys. Pokoknya penting diam juga ada apa-apa. Tapi kan yang materi itu lagi kita belum tahu nak ngapain. Sama apa ya? Tentang ini juga cuman lebih diringkas dengan pendekatan. Nah, jadi kayak pembelajaran. kita harus lebih memahami teorinya lagi. Aku lupa dulu nih, aku cuma baru mantul ini baik gitu kan. Sama sih. Nah, itu kaget ya kayak takutnya. Tidak apa-apa berjalan deh kan kita diskusi tujuannya tuh ini ya. Iya. Kalau misalnya bikin kayak gitu, kalau misalnya ada rumah kan kayak tidak ada diskusi kan, kayak ada masing-masing sama beda. Enggak, maksudnya itu kan kayak ini. Oh, Kita kan kemarin kan kosongnya enggak. Terus kita pelajari dulu kan akhirnya bisa jadi loh. Lumayan loh, setengah jam kita bisa diskusi ngomong terus dengan pembahasan yang padat gitu. aku sebenarnya tidak baca sih. Kalau juga, Baca. Cari semalam. Aku effort. iya kalau baca. Wih, katanya begini. Kau main Bentar lagi. ada nggak pembelajaran buku? Aku lagi. Ini tadi kan, ya berarti Topik sebenarnya. Itu lagi. teori baru, ilmu saraf dan teori pengaruh baru itu ya. Pendekatan saraf atau neuroscience. Oh, kalau berapa? Ini ada. Iya kok. Halaman berapa? Apa tadi? Pendekatan ilmu saraf, Pendekatan ilmu saraf atau neuroscience. ilmu saraf. Oh. Dan kalau di buku dah ada. Emang nggak ada? Pendekatan ilmu Kan saraf ada belum. sumber lain kan? Itu bagian berapa? Jurnal atau jurnal? Oh, jurnal. Kirim ke WA aja teksnya aja. Biar lebih pasti aku ngetik. Tapi ini sudah ada sumber segitu. Ya maksudnya gini kayak kan kita biar diskusinya lagi. Nanti bulan itu biar mau diajarin dulu. Ya, Ya kan? untuk diskusi. Ya nanti kita diskusi. Sumbernya beda. Kan mana tahu kan? Ya udah kirim ya biar aku bantu cari dulu. Emang udah pakai sumber ya? Bi? Kalau pakai sumber bisa kita. Kalau untuk diskusinya kan, tapi harusnya kalau misalnya kita ngambil dari sumber lain, kalau bisa. Iya, tapi kalau tempat kita ini ya kan kita nih ngumpulnya kan resumnya bulat nih, sama kan. Terus dari resume kita tuh kita kan perlu ngambil kayak apa sih yang kita pelajari dari ini gitu kan sih. Nah, jadi kayak dari situlah kita punya sumber masing-masing ya. Iya. Nah, itu baik sih nggak sih? Di sumber itu kayak di resume pribadi kita. Iya, resume pribadi kita. Karena dari yang ngambil resume nih Pak, gitu kan. Dari yang ngambil resume dapatnya ini. Dan dari yang saya baca dari resume kami, nah dan setelah saya searching lagi lebih dalam, kami dapat ini Pak dengan sumber ini, gitu kan simpel gitu. Kan ini menurut pemahaman kita. Iya, jadi kan kayak tergantung bikinnya lagi gitu. Berarti di resume itu dilampirin daftar pustakanya, kayak dari mana kita ngambilnya. Enggak perlu ya sih. Belum ya? Kan resume kayak gini beda. Kita buat satu kelompok tuh, resume sama nih. Iya, nanti. Di bawahnya dari resume kita itu pandangan kita. Dari pemahaman masing-masingnya tadi di bawahnya baru kita berdasar pusaka biar tidak ribet dah sih. Iya, iya. Jadi kita dalam satu makalah itu, dalam satu yang kita kumpul tuh ada semua gitu nah. Ada nama, ada NIM, ada tulisan kita semua, ada pandangan kita semua gitu.
Jadi yang awal tetap satu. Iya, jadi samo B, selanjutnya itu samo B lagi gitu nah. Iya. Cuma yang bawah itu tetap baik. Iya, kayak kita buat satu makalah baik gitu. So kayak Aca buat satu, ya buat satu, aku buat satu, Amna buat satu kan ribet loh gitu nah. Sama beda kelompok. Iya. Kan ini hasil kolaborasi. Ini kan hasil kolaborasinya gitu. Berarti itu mempelajari juga salah-salah. Iya. Soalnya kayak kadang-kadang itu salah punya sains ini kan lebih fokus ke salah Otak. cara siswa berpikir. Ya, soalnya kalau mikir sama otak kanan sama otak kiri itu beda. Iya. Siapa bisa beda? Ada Beda. sendiri gitu. Contohnya pas kita misalnya kita nengok gambar. Gambar apa yang pertama kita dulu itu pengaruh kita pakai otak kanan atau otak kiri. Itu baru gambar, belum kalau ada satu materi, kita mikirnya kayak gimana dulu. Dan ini Beda, beda benar. dari sains itu memang fokus ke saraf manusia. Itulah balik lagi nih gitu topiknya ke yang tadi. Ini nyambung, memang benar-benar nyambung karena kita kayak meneliti atau memahami tentang saraf-saraf manusia. Jadi kayak maaf ngomong lah, kayak kalau sempat kita ngajar di sekolah luar biasa, Iya. kalian tahu kan sekolah luar biasa, maka itu kita bakal harus mengetahui karakteristik setiap siswa itu benar-benar kita ketahui. Karena maaf omongannya, mereka tuh di luar dari kata normal gitu. Iya. Bukan kayak manusia normal seperti biasanya. Mungkin ada yang tunarungu. Jadi kayak guru tuh kayak harus bisa segalanya loh. Apapun kondisi siswanya, guru tuh harus ngerti, tidak bakal, tak bisa, aku tidak tahu gitu kan. Kayak misal jadi guru, aku tidak mau dia kayak gitu. Kan ada loh, mungkin beberapa orang yang tidak mau dekat sama orang yang disabilitas. Itu ada. Tapi kalau kita sebagai guru kita tidak bisa lepas tangan. Iya, tapi sebagian besar kalau melihat mungkin oknum ya, bukan guru yang benar-benar guru. Kalau oknum mungkin ada loh orang yang tidak mau kayak gitu. Jadi kayak dari sekarang kita harus, aku besok bakal ketemu orang kayak gini, aku harus terima gitu. Kayak kita membentukkan karakter kita dewek lagi sekarang gitu. Tapi kan secara umum kalau guru SLB kan ada Iya. pembelajarannya sendiri. Iya, tapi kita udah. Ya tapi kita kan tidak bisa tahu kan, kita belum pasti langsung tiba-tiba ngajar SD besok. Tapi harus ada pembelajaran khusus juga kok. Iya. Kayak gitu. Secara umum lah kita Mungkin kalau secara umum di sekolah mungkin ada yang lambat berpikir, Iya. mungkin lambat nangkap, itu mungkin yang tantangan itu. Aktif gitu. Ya, kayak terlalu aktif sampai dia kayak tidak mau belajar gitu kan. Kayak kerjaan dia cuma keliling-keliling. Ya, gangguin teman. Lari-lari, ya kayak kita yang emosian ya kayak mana dulu gitu. Cuman ya balik lagi guru tuh harus ekstra sabar kayak kata bapak kemarin. Iya. Super cerdas. Super pesona. Pesona, terus apa lagi? Satu lagi. Iya, super Menyenangkan gitu lah. Jangan lupa slogannya 3S. Iya, soalnya misalnya gimana ya ngomongnya, kalau misalnya kita ketemu sama murid yang cuma main, oke lah bisa kita ajak main. Tapi kalau kita ketemu sama murid yang nggak mau baca gimana, nggak mau ngomong, Nggak mau ngomong itu tergantung. Aku susah nanti. kayak latar tidak mau kayak gitu, aku bisa ngapain kayak di rumah bisa. Makanya mau gimana pun kita harus hadapi mereka. Gimana nih biar mereka bisa keluar pendapatnya kayak gimana? Kayaknya harus bikin cara khusus ya sih. Orang yang kayak gitu, kalau menurut aku ya, kita harus mendekati orang tuanya dulu sih. Iya. Kita tanya, apa sih yang dia lakui di rumah? Latar belakangnya gitu harus ya, tahu. kita tahu nih, kayak orang tuanya jelasin nih, dia ini kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, disitulah kita bisa ambil kayak pemikiran, kayak mana sih biar anak ini mau baca gitu, mau belajar baca dengan bantuan orang tuanya. Peran orang tua lagi balik lagi ke sini. Ya kita kolaborasi lagi. Iya, kolaborasinya lagi. Kalau peran orang tuanya misalnya kan ada nih beberapa orang tua yang kayak misalnya sibuk kerja gitu. Iya. Nah anaknya ini kayak nggak terurus gitu. Nah mungkin bisa dikomunikasikan dengan bimbel atau les. Kan kita bisa merekomendasikan ke orang tua siswa. Nah, itu kan kalau untuk teori omongannya maaf lah, orang-orang yang punya ekonomi di atas. Iya. Tapi Maksudnya ada dokternya nggak sih? iya,
Jawab dulu Iya, masih gitu. juga. Walaupun sibuk. Iya, nah, tapi kalau sempat orang-orang untuk kita masyarakat yang masih di Jambi lah, masih di Batanghari, ya menengah gitu, kayaknya kita harus kayak anak kayak gini pasti dia tinggal sama seseorang lagi. Yang Misalnya ditinggal- temannya Iya, bukan, kayak dia tuh tinggal sama neneknya. Oh, nenek. Ketika dia ditinggal sama orang tuanya kan kerja nih, pasti dia tinggal sama neneknya. Kita bicarakan sama orang yang hidup sama dia gitu. Yang Walaupun dia- nggak dekat sama orang walaupun tuanya, tidak ada dekat sama orang tuanya pasti ada seseorang loh. Nah, pasti ada seseorang yang bisa untuk jadi tempat anak ini percaya gitu atau yang ikut gitu. Anak ini ngikut kata neneknya jadi kita tanya neneknya apa sih kelakuan dia gitu. luas sih, kok luas. Iya lagi. Apa kami anaknya, buat mana anaknya ke orang tuanya, ke neneknya, dokternya. Sebenarnya susah ya. Iya. Kalau kondisi siswa kan beda-beda ya. Ayo kita harus apa? Harus sabar lah. Kita bisa. Coba bisa. Serba tahu. Guru mempesona kan. Iya. Dan Super mempesona menyenangkan. dan super menyenangkan. Itulah penelitian seperti penelitian neuroscience ini bagi anak jadi sepenting itu kan kayak memahami pendekatan neuroscience bagi anak dan bisa dalam proses belajar. Neuroscience ini kayak apa dah sih lingkungan dan cara otak berpikir dan gitu. Biasanya otak berpikir, otak luar yang berfungsi yang untuk berpikir kritis dan kreatif jadi otak luar yang Kalau otak luar. Bedanya dengan kanan kiri apa? Kalau Ya. otak kiri itu rasional, berdasarkan Ya. analitis. Tapi kalau otak kanan tuh yang kadang ngomong otak kiri, gimana sih ngomongnya? Kanan kiri lebih detail, lebih hati gitu. Iyo. Kayak badan siswa juga perlu gitu analisis. iya. Tadi belum dibahas tadi sih. Statistik. Oh iya. Kayak badan kan beda lagi. Sistem cara tadi kan neuroscience ini kan itu loh, kayak kita tuh memahami ilmu-ilmu saraf, terus bagaimana cara ilmu saraf itu mempengaruhi perilaku atau kondisi tadi. Berarti itu dia berkait berkisah kesenangan tadi. Ya, jadi neuroscience ini kayak apa ya? Pendekatan paling awal sebelum pendekatan behavior gitu ya sih. Kadang otak kanan tuh lebih jalan mikirnya. Kalau otak kiri ini rasional, emang kritis. Kalau mikir pakai otak kiri emang kritis. Cuman kalau pakai otak kanan lebih gimana ya? Lebih intelijen deh. Lebih ke memberikan lebih dari satu kemungkinan. Misalnya kalau otak kiri bilang kayak gini, nah otak kanan lebih dari itu. Gimana caranya kita tahu kok misalnya kita Nggak tahu berpikir gitu, dari otak kanan nggak ke tahu, kiri? nggak Ya tahu kan, gitu. jadi kayak gini. Oh jadi Karena ini itu- nengoknya dari seberapa rasional kita berpikir ya. Iyo, Caranya tuh pelayanannya itu kayak mana? logikanya deh kayak Tapi kalau kita misalnya senam otak kayak gini, otak kanan yang jalan. nah karena otak kanan lebih dominan. Oh, ya kan ada kan senam apa? Atau yang kayak gini yang satunya mutar, yang situnya lurus. Oh, Nah, iya, iya. begitu. Itu otak saya boleh kerja. Ya, ini bulat, ini lurus kayak gitu. Kita pindah. Beda. Gini ya. Kayak gini gitu. Psikologis. Dulu pas SD ada loh itu SD kayak gitu, bukan SD yang lebih ke senam otak. Ke senam otak. Ya kalau misalnya anak yang hyperaktif nggak, dia mungkin nggak ada di pelajaran, cuma dia lebih kayak olahraga misalkan, lebih ke kayak keterampilan. Gimana cara kita menilainya? Kayak kan kita ini butuh yang ini nggak? Kayak kita kan juga perlu menilai kemampuan, meningkatkan dia keterampilan. Nah sedangkan anak ini kan banyak kadang ada yang dominan keterampilan, ada yang dominan pengetahuan. Pengetahuan itu biasanya dua, ada sih numerik sama bahasa. Sekarang literasi ya. Nah, tahu nggak cara kayak gimana kita tahu dominannya otak dari dominan? Coba genggam tangan kalian. Respect deh genggam tangan kalian. Dan kalau sempat tangan kanan di atas, apabila ibu jari kiri di bawah, ibu jari kanan
di bawah ibu jari kanan kayak gini kan, maka cenderung menggunakan otak kiri. Iya ini. Iya. Oh harus misalnya gini bisa juga dah, tapi Iya. kita lebih kayak gini. Tapi kan kita biasanya kayak gini. Iya iya iya. Berarti kita lebih dominan ke otak kiri. Oh ini lah nah. Kayak gini loh. Kiri itu apa? Nah, amnanya kanan kan? Ah iya. Nah. Kita pakai otak kanan. Beda kan? Nah, aku gini. Ini sama. Mix. Nggak, kita secara refleks beda. Refleks kan tadi? Nah, refleks kan tadi? Nah, Oh, iya, iya. simpel kan? Udah nampak langsung kan perbedaan. Itu kan secara fisik dah. Iya. Mungkin kalau secara itu gimana? Ya kita tengoklah dari proses pembelajaran deh. Ahmad kan lebih banyak kreatif, kayak lebih banyak bertanya, lebih banyak menjawab gitu. Kita kan mungkin kita punya kreativitas, cuman kadang kita nggak mau nyampe itu gitu. Nah, kan sebenarnya kalau misalnya game itu kan mungkin kita kayak pemaparan secara singkat aja kan. Iya. Karena kan kayak Ya, mendalam. lebih mendalam, kayak lebih leluasa. Itu lah menunjukkan kalau Ahmad tuh lebih kreatif gitu nah. Jadi kita selalu kita gini bangsa dan Nah. Otak kanan. Ya kan? Simpel kan? bangsa dia bilang otak kanan dominan. Iya. Karena itu terjadi pada dirinya sendiri. Berarti kita kan tidak memiliki, kan kita sulit mengungkapkan apa yang kita pikirkan. Kayak merangkai kata-kata itu susah. Aku Coba lah kalian yang dominan kiri, ubahlah buat kalian. Rasanya beda kan? aneh. Aneh kan? Sedangkan Amna kalau buat kayak gini pasti aneh kan? Nah, Kayak gini nggak apa tadi? Iya. Aneh nggak? Kayak harusnya kan selang-seling, jadi kok kayaknya sulit dong. simpel kan? Kamu dapat dari mana teori apa? Iya, dapatnya dari mana? Dapat dari judok tau nggak? Itu ada terpercaya dah. Terpercaya lah, kita kan udah nyoba sendiri loh. Nah, dan kita juga tahu perbedaan cara berpikir kritis Coba yang menurut para ahli kayak mana? Nah, Cara lebih itunya lagi. Ya. Nih ada pembelajaran introvert. Ada lengkap semua ya di sini. Pembelajaran intuitif. Pembelajaran intuitif. Masih jadi tentang otak ya. Belum dari selesai ya. Nah, kerja otak dalam proses pembelajaran. Sangat penting. Penting lagi mah unsur utama. ya, tapi kita juga harus membuat otak orang-orang kayak mahasiswa siswa. Kayak otak siswa itu Ada di sini kan? belum, sekarang kita lama. Widih. Lumayan. Kayak kita harus membuat otak siswa itu lebih rileksin. Karena kalau tempat anak kecil di dalam tekanan itu tidak bakal dengan apapun. Kayak jadi beban. Jadi Bisa. iya, kita be, salah anak kecil loh. Kita be kalau sempat di bawah tekanan nih, kayak tidak bakal fokus ke dalam pembelajarannya, jauh ya. Kayak tiba-tiba tuh kayak ngobrolin Iya, kayak tiba-tiba nanti kita tanya nih, dia nggak bohong ya nggak sih? gitu. Iya, kan Susah sih. kayak dari pelajaran sekolah bisa sih kalau bisa banget. Ya, walaupun kayak gitu, sebenarnya setiap individu di otaknya sebenarnya mikir kok, semua orang mikir, cuman ya itu dia ngeluarinnya tuh nggak salah dia caranya itu. Karena kadang tuh situasi lingkungan kita kadang mendukung kita untuk ngomong, Kadang ada udah. dari kita ngempet kata-kata sendiri. Apalagi kalau misalnya siswa itu ketemu kayak guru-guru yang ditangkap, jadi tidak mau kita kan ada iya gitu kan. Ditanya apa diam kan? Ditanya apa betul-betul cuma bisa diam. Apalagi yang coba kamu jawab, ya bisa dia. Aku cuma bisa. Yang ngadu di dalam otaknya pun nggak boleh. Kayak secara spontan kamu gitu aku langsung kayak Kayak ngeblank. nggak bisa jawab lagi. Apa ya? Apa itu normal atau kayak mana? Normal nggak? Normal. Normal kan? Normal. Kayak kita tuh butuh persiapan juga tekanan dan kita juga perlu mempersiapkan apa yang nanti kita omongkan harusnya. Iya, kadang tuh harus catat dulu baru dia bisa ngomong. Ya aku kayak gitu kadang. Atau ada yang udah nyatet, dia lupa apa yang dicatatnya dan bisa lagi dia. Ada juga, beda-beda setiap orang. Tapi kalau aku baca nih kayak tadi kan pembahasan nih, aku baca, ya kayak jalan ke air deh.
kalau menurut aku nyambung, aku bakal ucapi gitu. Kalau sempat tidak nyambung, tidak mau aku ucapi. Walaupun itu menurut orang lain itu benar, tidak mau aku ucapi karena mikirnya ini nyambung ya itu benar gitu. Iya. Ribet. Kita harus ngerti apa yang Iya, kita lakukan dulu karena ya aku sih. harus paham apa sih yang dibilangin tadi gitu nah. Percuma juga kalau kita ngomong baik kalau kita Iya. ada bobotnya di bawah semua ada sih ya. Kayak yang penting ngomong. Bukan ngomong yang penting. Tapi yang penting ngomong. Tapi emang dua jam nggak sih? Tapi anak dua itu satu video mereka belajar. Nggak satu deh, 6 menit deh. Cuma dicantumkan linknya tuh ke kedua kelas. Aku juga kayak gitu juga. Tapi kelas kita 2 jam tahu. Kayak gini deh sih menurut aku. Kita kan sebenarnya anggaplah kita anggaplah tak satu ini konkret. Iya. Pembahasannya kan masih dalam ya. Iya. Kan sisanya tinggal bergerak. Kenapa udah dengan sisa waktu 20 menit ini? Lanjut tas 2 gitu. Ya sih kayak lagu. Kan sama kayak ini ya. Ini kan Beda, kalau yang pembahasan ya. beda metode itu tentang pembelajaran lebih banyak, yang kedua lebih banyak Oh, materi jadi kalau pakai video, ya udahlah kita buat 2 video. Cuma kayaknya kalau sempat kita akan banyak, gimana aja masa iya kita sekarang. Itu yang pembelajaran itu apa aja? pembelajaran Yang kedua apa Be? Soalnya itu kalau yang ada belajar itu cuma 4 halaman. Iya, dan yang dibahas cuma cara belajar dan pembelajaran. ada dalam itunya, dalam tabel itu satu-satu kita cari. Iya, tabelnya itu. Iya, Halaman 1 sampai 4 kan? iya. Dia tadi nggak di tabel yang dari minggu. Oh, ada di tabel ini ya, ada tabel tulisannya tabel 1. Nah, cara belajar edisi kedua nih. Iya, definisi pembelajaran, perubahan perilaku ini gimana? Cara perolehan pengetahuan ini gimana dalam definisi pembelajaran? 1-7 harus kita sebutin. Di mana tuh? Di buku 1 ya? Iya, Iya. Halaman? Dalam tabel. Halaman 2. Lengan. Sedang belajar. Ini, oh ini. Oh, Dan tabel baru yang merah. enggak ada. Itu yang acara translate. Oh, Oh, yang di acara tadi ya. Itu sama aja waktu itu kalau di buku kan udah ada tabelnya. tabelnya gue, dia bilang tabel tip 1-1. Iya, tapi kan di tabel di kayak gini kan. Oh. Yang acara buat itu ada apa yang tabelin? Itu Yang tabel 1 dia. kalau tas doang ini kita nengok di yang acara ya sih lebih langsung deh kan. Iya. Halaman itu 1 sampai 4 deh. Kalau kayak kita musik nggak sih? Iya. Lebih lucu banget. Iya. Nggak sesuai fontnya. Kadang kecil, kadang besar. Kayak begini. Oh, iya. Lebih itu dah. Pembelajaran adalah sesuatu yang kita semua. Nanti ini langsung lanjut atau enggak? Ngikut, kalau ngikut. Enggak lah kayaknya. Enggak, beda pembahasan soalnya. Soalnya beda, karena kita harus 1 jam loh kan yang diminta kan. Iya. Takutnya kita malah salah, kita malah ulang dimarahin gitu. Nah, lebih baik kita cari aman deh. Gitu. Kadang bapak tuh nengok cuma awal sampai akhir enggak? Iya. Jadi awal kita bahas tas 1 nanti di Akhirnya akhir kalau- tas 2 kan Iya, nggak nyambung. kakek mana tas 2 kalian gitu loh. Ah, iya, iya. Iya. Jadi kita buat date juga ada awal. Walaupun ya tapi kan ya kita kan juga bisa lebih belajar lagi gitu. Lebih kayak biar lebih matang lagi. Ini lo udah lumayan 44 menit dengan diskusi pembahasan dah. padat gitu. Berarti neuro terus Masih tas 1, tas 1 yang neuroscience. Neuroscience sudah tadi. Teori pengalaman baru tadi. pengalaman baru apa Ben? Neuroscience itu pengalaman teori baru. Iya. Kok di sini kok beda? Iya ya. Betul. Tadi. Maksudnya enggak cuma itu gitu nah. Teori pengalaman baru. Tapi kayak gini ya teori baru. Yang pendengaran yang pendekatan Itu yang baru pembelajaran itu berbasis teknologi yang baru. baru teori Pendekatan berbasis teknologi. ya. Iya. Tapi kalau kan gitu desa pembelajaran udah pasti ya pakai teknologi. Berarti emang itu termasuk Itu termasuk teori apa tadi Ana? pembelajaran berbasis teknologi. Pendekatan pembelajaran berbasis teknologi.
dosen pembelajaran aja. Iya kan? Ya, berarti emang Teknologi ini kecepatan untuk menceritakan pengalaman yang gimana ya? Misalnya kita mau ngasih bahan ajar misalnya, ngasih media belajar susah itu udah pakai teknologi sekarang. Kalau dulu yo cuma pakai buku paket, penjelasan, diskusi selesai. metode ceramah. Dari ceramah selesai. Nah sekarang ini pendekatan yang terbaru ini masih berbasis teknologi. Kayak PPT atau gitu. Iya. Video pembelajaran memudahkan aksesibilitas guru dalam mengajarkan pembelajaran mahasiswa. Tapi loh, dari yang lagi bilang kalau sempat sekolah tidak memadai kayak gitu. Ya, Tidak hanya pakai HP. Iya, ya tapi kan masa dia seorang anak kecil atau anak yang dibawa HP. nah itu deh, kan bisa cuma pakai Quizzes atau Gini loh, ya kayak yang Bapak jelasin situ. Hah? Itu aku pernah kenal loh, melalui Shopee. Jangankan untuk jaringannya, jalan pun tidak ada. Ini kalau lagi perjalanan. Iya, sumpah. Aku pernah ke situ loh, lagi Shopee, ada disuruh Shopee 10 orang. Aku nginap di situ 3 hari. Itu susah minta ampun, jaringan manjat-manjat itu juga tidak ketemu. Tahu, ya, misal nih kita pakai Quizzes loh. Kayak mana kalau jaringan itu gitu nah. Kita kan kata bapak tuh kita harus siap kalau tempat kita di pedalaman kayak gitu. Menyebarkan di mana? Karena yang bapak tuh bilang kemarin memang kayak itu adanya sih gitu. Jalan pun susah, jalan tuh Listrik tidak ada. tetap ada, listrik ada. Listrik tuh ada Pak. Kalau ada Mungkin listrik kan jam 6 sampai jam 12. Iya, udah sih. cuma kayak Iya, gitu, iya, cuma ada. kayak Tapi gitu. kalau ada listrik dan nggak ada internet juga nggak ada tower susah juga. Susah, karena nggak tercapai. Atau Pakai wifi. Netflix itu Gini loh, pemikiran orang pun kalau sempat mereka pakai wifi buat aku dulu, mending mereka buat jalan, iya gitu. ya kan? Karena lebih fungsinya ke jalan dulu kan daripada jadi mereka. Nah itu tadi lah guru dulu kreatif. Iya, kreatif Buat kan. media Nah, belajar itu kan. gimana sih kita harus buat medianya gitu. Berarti itu nggak bisa berbasis digital. Iya, jadi kita Nggak harus kayak juga kan. benar-benar melakukan itu kayak pakai metode sama. penting kalau teknologi. Iya memang kalau pas pakai teknologi lebih simpel kan cara ngajar. Oke anak-anak itu bakal pelajari tentang dinosaurus misal. Oke kita tampilin gambar, udah langsung tahu oh jadi ini dinosaurus. Tapi kalau sebagai dengan metode anak-anak itu bakal mempelajari tentang dinosaurus. Dinosaurus tuh giginya tajam loh gitu, badannya tinggi Itu besar. guru lah yang bikin alat Iya. peraganya. Untuk siswa tuh butuh visual. Iya, Jadi visual. bisa Karena melihat secara langsung. Kalau dengan visual anak-anak tuh Lebih bisa paham, lebih mudah iya. gitu. Oh jadi ini yo dinosaurus gitu. Kalau sama kita ya dinosaurus tuh besar loh, giginya tajam, udah. Besar Gitu. boy Ah, gitu ya. Ini juga teori besar. Gajah juga besar, jerapah juga besar. Jadi kayak harus spesifik tentang sesuatu itu gitu. Apalagi kan dinosaurus itu kan sudah punah. Jadi mungkin mereka udah pernah lihat kan ya. Mungkin di kebun binatang kan yang gede-gede gajah adalah masih bandar. Berarti kita tuh harus setidaknya kalau misalnya udah gak ada sinyal, setidaknya ada lampu lah, ada printer lah. Untuk nge-print gambar. Iya lampu untuk nge-print gambar. Iya, untuk nyambungin setting ke internetnya. Iya juga. Apa Tapi tuh? tidak mungkin tidak ada sinyal sama sekali. Memang ada sumpah. Kata tidak kami itu kan menggunakan metode apa namanya? Upload data langsung. Itu tuh kami harus pindah ke seberang Share jaringan. untuk bisa dapat data langsung. Data Kayak langsung maksudnya? aku nih wawancara kan nih, Ah. wawancara langsung masuk ke ada aplikasi Ah. untuk yang pada wawancara tuh. Nah, terus langsung dikirim ke pusat tempat ini apa tuh yang nyuruh kami survei tadi. Itu tuh tidak bisa loh pas di situ. Gini aja dengan silang kosong gitu. Jadi kayak harus pindah ke seberang baru kami masih datanya lagi. Bisa sih data itu data pakai tulis tangan. Iya itulah baru kami isi di situ ya. Tapi kan Susah juga. susah kan kalau dalam proses pembelajaran kan memang Tidak harus maksimal dah sih. iya harus di tempat itu gitu loh. Kayak kita sekarang lah, kita sekarang nih butuh internet loh untuk Iya. melakukan diskusi ini gitu nah. Ya kita butuh searching, butuh Iya, sumber. butuh sumber kita juga harus dari tempat lain itu mengetahui apa yang terdapat gitu. Jadi, pengalaman langsung penting, data secara langsung juga penting. Iya. Kayak oke lah kalau sempat itu di kota Jambi kan kayak yang komputernya lengkap kan ada tuh
sekarang yang komputernya lengkap, semuanya lengkap, wifi sekolah juga ada dan lain sebagainya. Ya, itu memang enak. Cuman kalau sempat balik lagi kan bapak pernah bilang, kalian yakin mau jadi guru? Ada loh tempat ini ya bapak. Ya itu kan Nah, dan berarti sekarang kita harus temukan cara untuk mengantisipasi itu. nah itu kayak apa sih bakal kita lakuin? Gitu. Kalau sempat menurut aku dari proses pembelajaran yang dibilang beda, kayak itu belajar dinosaurus kan. Mau tidak mau kita ke pasar kan ada tuh belajar dinosaurus. Iya. Nah, Olahraga, Jadi- ya, olahraga. jadi kayak kita tidak harus buat dari hal-hal lain kayak benar kayak kan mainan kayak gitu kan visualnya udah ori gitu. Iya, iya, iya. Nah, Mungkin teksturnya nampak. teksturnya jelas gitu bisa dirasa juga gitu. Jadi nah ini dinosaurus gitu. Nama dinosaurus siapa nanti kita jelaskan. Ini giginya tajam loh, hidup di beberapa puluh ribu tahun yang lalu. Tapi ini ada loh dulu kayak gitu. Betul kan? Kayaknya perlu video juga. Mau tidak mau kita yang harus berkorban. Buat Iya. kita tidak Iya. nunggu video buat kasih ke anak Tapi kita. kita Iya. keluar dari wilayah itu. Keluar, iyalah. Berkorban lah dikit. Iya. Tidak keluar pun kita tetap paksa. Misal. Iya, kita tutup pasar. Misalkan materinya tidak ada alat peraganya gimana? Ya kayak gini kan materinya tidak harus kayak gini ya. Misal materi aku nih tidak ada alat Oke. peraga. Kayaknya ada semua ada Nah, sedia. gitu. Misalnya IPA kan tanaman ada. Kan pas kan semuanya ada loh kayak. Ya seperti yang bilang tadi dinosaurus itu kan langka loh gitu. Hidupnya beberapa juta tahun yang lalu Mainan loh. itu ada kadang nggak sih? Tidak video dan gambar. Iya itu kan ada poster yang banyak loh di rumah-rumah orang yang punya anak kecil biasanya ada kayak Nama-nama hewan. nama-nama hewan gitu. Iya, iya. Tapi jarang juga ada nama-nama hewan itu dinosaurus. Iya, tapi kan kayak seperti yang itu tadi kan, semisal ada ate gitu. Apa namanya? Visualnya. Ya kan dinosaurus sudah beberapa juta miliar tahun yang lalu loh gitu Sudah nah. pernah nengok. Iya, tapi yang jelasin itu kita beda tahu kayak mana sih aslinya gitu nah. Jadi kayak ada masih gitu cara menunjukinya seenggaknya mereka tahu oh jadi ini dinosaurus ya gitu. Ada sudah gitu. Cara untuk mengatasi internet keterbatasan. Tapi kalau di SD pedalaman itu kan itu udah ada proyektor kan belum? Jangan ada proyektor. Dan Tapi tidak itu guru punya laptop dia lah masih. kayak gini sih kalau menurut aku. Biar tujuan pelajaran tercapai gitu. Gimana ya? Kalau Salah. aduh lu sumpah aduh Atau gimana ya? Kan sebelum jadi guru itu pasti banyak. Kita harus banyak nyimpan buku setidaknya. Iya. Nyimpan buku. Bukunya jangan kebanyakan dia narasi, kebanyakan teks. Cuman anak SD itu pasti suka nengok gambar kayak buku komik tuh atau buku-buku yang kayak tipis animasi. Berarti kita kalau harus Kalau kumpulin nggak ada bahan-bahannya gitu. bahan ajarnya yo. PPD kan yang kayak gitu tak sih? Iya, harus banyak itu Jadi pokoknya buat kalau KPJ. buat jaga-jaga tuh. KPD juga dah iya harus itu. Oh my god. susah loh kan dah dibilang sama Pak Irwan. Ya, jadi Kalian yakin gitu 3 kali loh Bapak Tunanyo penegasannya sumpah kalian yakin mau jadi guru ada loh tempat yang kira ya seperti yang kamu tanya kok kan ada tempat yang ya maaf omongannya kayak Terpencil. sekuno itu loh gitu kayak teknologi itu masih susah untuk di sana di zaman sekarang yang semua teknologi ada loh masih ada yang kayak gitu. Masyarakat marginal tuh Ya tapi kan semuanya ada solusinya, bisa kita cari cara lain. Iya. Cuman mengantisipasinya cuman beda. untuk antisipasinya Pasti kayak, gitu. kita udah dapat nih oke caranya kayak yang bilang tadi nah, dan masalah lainnya apa juga coba kalau lepas dari cara yang dibilang ada enggak cara yang lebih efektif lagi lebih efektif dari yang dibilang mungkin kan menurut karena atau menurut Anca ada nih yang lebih efektif gini. Tapi kalau misalnya kita keluar itu kan dari daerah yang ada akses internetnya, kita buat di situ mungkin ya memang lebih ke biayanya nggak sih? Iya. Buat masuk ke wilayah. Ya sama bayarnya kan kayak lebih baik kita beli visual yang bilang mainan tadi dah sih gitu. Lebih simpel Lebih dah. simpel kan? Kita tuh mau dan mau kita tuh harus nabung banyak-banyak. Iya, jadi kayak kita harus bahan aja. apa ya bilang
setelah kita beli ya udah kita tinggalin di SD itu. Jadi kayak untuk tahun-tahun berikutnya kita tidak lagi makan biaya gitu. Dan guru lain juga Ya, tidak berkorban. guru lain juga tidak perlu berkorban ya. Disitulah sisi baiknya gitu. Mungkin ada dana bos kan bisa digunakan loh. Tapi kalau misalnya Ya, dana tapi bos tuh, iya, kurang. kurang. Tapi Untuk sih kita kayak bisa kan juga ngajuin proposal bisa untuk menunjang pembelajaran siswa, masa nggak bisa? Ya, tapi kan kayak ini untuk itu kan gimana ya harus kesepakatan seluruh guru dan Dan bisa juga kita ngambilnya kayak ngambil materi yang mudah gitu. Kan kayak di dasar tadi kan mungkin ketika tadi tentang hewan, nanti kita juga ngambil dinosaurus. Iya. Betul. Yang ada secara langsung ke ayam, ya, yang pemilihan kucing, juga mungkin dan berkembang hewan. pemilihan materi sih. Iya, iya. Iya. Tidak harus itu. Misalkan ini kan kemungkinan terburuknya Iya. misalnya dinosaurus gitu. Ada mungkin sejarah mungkin mempelajari tentang itu. Tapi kayak gini loh, ya kan RPP-nya kan tergantung kita. Iya. Sebagai kemarin tadi kan bilang step by step-nya kan tergantung kita. Apa yang makan kita bahas, apa yang makan kita lakuin di kelas 10 besok gitu. Lagian yang merancang semua ya. Iya, kita. jadi kalau sempat kita pakai hal-hal yang biasa itu kayak kucing dan lain sebagainya. Kayak misalnya itu pembelajaran hewan bertaring, kucing kan bertaring. Iya. Jadi kita ngambil materi yang mudah, yang mana kita bisa Tapi kayak ini, akses. tapi kayak ini mereka nggak mungkin lah nggak tahu dinosaurus. Kayaknya di rumah udah belajar dari Iya. Tidaknya mereka tuh ada TV di rumah. Oh, Tuh, iya. pasti Iya, walaupun iya. ada yang beberapa dado kalau ada TV pasti mereka nonton tentang opini gitu. Tahu lah tidaknya mereka tentang dinosaurus. Paling gitu tinggal ngembangin ini kayak Masa gimana. sih zaman sekarang nggak tahu kan. Iya, kan itu Nah, bisa kan jadi kalau di itu tuh kayak mikirin kemungkinan buruk, paling buruk lagi loh gitu kan. betul. Dan semua sesuai dengan apa yang kita Iya mau. loh, kaget tiba-tiba kaget kan, yo bingung apa ini gitu, kayak ya jadi sekarang kita datang nih, oh iya dulu kan pernah bahas loh gitu kan. Sekarang antisipasi lah. Ya, oh, dulu ya aku pernah bahas ini loh sama kelompok ini gitu, jadi kayak ini cara pemecah masalahnya gitu. Kemungkinan terburuknya kayak gitu. Iya. Tidak, ya kan. Dari dulu kita di kelompok di NFB nya bilang berarti itu kelompok berapa? Itu kelompok dua. Kelompok satu. Satu. Ya Oh, Allah. untuk kita kayak ditanya sama bapak itu karena diskusi aku misalnya. Terus kamu kok ditanya bapak itu ya. Ini Kan buktinya ada loh gitu lah. Kalau ada percaya ya silahkan deh. Pak ini 1 jam lo padat gitu, bukan banyak diamnya. Memang benar-benar padat loh dari Iya, tadi. itu dari dia. Ya. Betul. Ngomong. Ini itu. Pokoknya kayak gimana? Pokoknya intinya misalnya kita kan pasti sekarang pengaturan baru kan PPG dulu. Iya. Nah selama kita PPG tuh Itu siap-siap yang tuh Iya. Kayak mau dibuang ke Iya sih, memang kalimatnya harus dibuang sih, karena memang benar-benar terkecil jauh loh gitu lah. Ya kita setidaknya nyiapin itu, walaupun kita nggak selamanya di tempat terpencil, cuman kita harus gimana kita tuh rancang walaupun lah setiap hari tugas kita cuman pasti itu baik dengan PP, bikin media pembelajaran, kasih ke anak-anak udah. Cuman itu cara kita ngembangin itu tuh loh harus ditunjukin. Makanya pas PPG tuh nabung lah makan aja tuh pasti kita disuruh bikin mana aja terus, tapi kita simpan modul daripada nanti kita ribet nyari kemana mau bikin lagi, mesti kita pakai itu dulu biar kita referensi pas kita bikinnya tuh nanti nggak perlu jauh-jauh nggak ada sinyal, kita udah ada referensinya dulu. Iya. udah ada di laptop ya, Oh. dokumentasi baik ada di sini. Itu dan tinggal kita kembangin berdasarkan karakter mereka bagaimana proses pengelolaan kelas. Tidaknya walaupun tidak ada itu kan ada buku di sekolah sih. Ya tinggal lagi yang kreatif kayak mana cara biar anak tuh bisa menyenangkan tentang pelajaran kita kan. Ini bicara tentang daerah terpencil ya. Dulu aku di Serolang. Aku di Serolang itu ada nama daerah Batangan. Ya tahu. Nah, itu kan Pernah dengar sih. sebagian orang pasti tahu jalan masuk ke Batang Asa itu. Kiri kanannya sawit hutan, tanah, jalan tanah masih batu koral. Tahu kan kalian? Itu listrik nggak ada loh. Waktu aku dulu, waktu aku kecil. Itu kalian bayangin ya, listriknya tidak ada. Dan itu kalau sempat sekolah, jauhnya bukan main loh untuk anak-anak untuk muridnya untuk pergi sekolah. Nah, jadi kita sebagai guru kita juga harus mikirin itu gimana. Kayak ini jauh loh gitu. Gimana sih biar dia tidak sampai sekolah tuh bukannya bosan, sekolah pun jadi sebuah hal yang menyenangkan dengan
keterbatasan teknologi dan alat-alat lainnya gitu. Karena rasa orang yang kayak itu kan banyak anak putus sekolah tuh karena sekolah tuh membosankan. Udah sejam. Karena anak itu karena membosankan sekolahnya. Jadi kalau sempat anak-anak yang jauh kayak gitu, kita harus kayak benar-benar tahu orang itu dari mana sih gitu. Jadi kita harus tahu kayak gimana cara biar sekolahnya menyenangkan gitu. Jadi mereka bisa lanjut sekolah kan. Karena banyak loh kasus yang karena jauhnya sekolah mereka tidak mau sekolah gitu. Banyak loh kasus kayak gitu. Biar mereka semangat. Iya. Soalnya Gitu. beda juga daerah lain, misalnya anak-anaknya kayak udah pakai HP semuanya pasti Iya. pakai HP. Mereka tuh enggak, mereka tuh kegiatan sehariannya kalau nggak belajar ya main sama temannya. Iya, Gimana pun biar mereka semangat belajar itu kita yang ngembangin kayak gimana biar mereka mau belajar. Saja ada juga sisi positifnya tidak pakai HP kayak. Iya sih. Iya, Iya, interaksi betul. antara sesama siswa tuh dapat gitu. Sebenarnya kalau tidak pakai HP itu lebih bagus sih dong. Kita juga dulu dapat HP, Iya, buat kita Karena bisa kita lebih- dulu juga cuma lebih pernah mengenalnya lebih kalau cepat. yang pakai HP kan kayak teknologi itu kayak anak-anak muda ini jadi kayak introvert Ah, gitu dan iya. harus berpikir kan. Iya. Karena udah bisa ada Google, Pasti ada Google gitu. Iya. Cari suruh ya mama atau orang tuanya nyari kita selesai gitu. Kayak Tapi zaman paling kita nggak sih gitu. begitu, Nah, zaman sedangkan zaman kita kan kita ngerjain PR dewek. bisa Ya lah, bisa. benar-benar real dari pikiran pribadi loh itu. Karena kita udah pengalaman juga pribadi udah bisa, pasti kita ngajarnya nanti bisa. Kalau bisa kita misalnya berbasis teknologi, nggak kita yang mengenalkan maksudnya Iya. anak tuh nggak usah pakai teknologi juga, jadi pakai punya kita gitu. Nah, kita hanya mengenalkan karena kan zaman sekarang sih ya nggak. Kalau bisa jangan sebelum lagi di sebuah HP. Iya jangan, walaupun misalnya dianjurkan, pas nanti pada bawa HP nggak usah kasih tahu deh. Iya. Cuma kayak jadi tuh sistem belajarnya tidak maksimal. Kita Iya, buka tidak game. efektif. Iya. Misalnya kita dia buka akun gitu nanti dia bisa buka game sama kawannya. Lagi kita kan bisa ngamatin satu. Masa ini kita harus kalau ini kalau misalnya puisi secara pakai infokus kan seru-seruan baru gitu maju ke depan atau itu kan bisa Iya, lebih harus Heeh. lebih bimbingan kayak gitu. Kayak Kita dari nomor 1, aku juga tidak mau, kami ucapkan terima kasih. Selesai pembelajaran. iya. Baiklah, sekian pembahasan atau diskusi yang dapat kami lakukan. Kami dari kelompok 1 Desain Pembelajaran di Sekolah Dasar dengan saya Aswadi Kaswin. Saya Ayah Dakmuya, NIM A1D1231114. Saya Nasul Andari dengan NIM A1D1230097. Saya Amna Ali dengan NIM A1D1231105. Oke, mohon maaf, saya Aswadi Kaswin dengan NIM A1212300. Kami mengucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.